Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang progres PBL kami dalam sudut pandang Pancasila. Jadi, anggota kami terdiri dari saya Rizky Remaja, yang kedua ada Viola Abigail Roy Tolumban Raja, yang ketiga ada Asa Zahra Anola, yang keempat ada Nadia Nazira, yang kelima ada Bunga Salsabila Habibi Putri. Jadi apa itu PBL atau Project Based Learning? Jadi pada dasarnya PBL berarti pembelajaran berbasis proyek. PBL ini menekankan keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk proyek. Jadi mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan sulit dalam bentuk proyek secara mengeksplor keahlian yang dimilikinya. Jadi PBL yang kami kerjakan adalah bertemakan perusahaan penerjemahan yang kami beri nama PT Segala Bahasa. PT kami bergerak dalam bidang penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya, Viola Abigail Roy Tolumban Raja. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penerapan PBL dalam penyusunan modul perusahaan jasa penerjemah. Yang pertama yaitu perencanaan proyek. Pada tahap ini, kami menyusun rencana kerja kelompok dengan membagi tugas sesuai kemampuan dan minat masing-masing anggota, supaya semua anggota bisa berkontribusi secara maksimal. Yang kedua yaitu pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, kami bekerjasama dalam menyelesaikan tugas PBL. Proses ini dilakukan melalui diskusi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan. Yang ketiga yaitu evaluasi berbasis proses dan hasil. Penilaian tidak hanya dilihat dari hasil akhir seperti modul, poster, dan video, tetapi juga dilihat dari proses pengerjaan, pemahaman materi, serta keaktifan setiap anggota selama proyek berlangsung. Slide selanjutnya yaitu mengenai proses pengerjaan. Pada tahap pertama yaitu pada minggu ke-9, kami mulai menyusun identitas perusahaan, kebijakan akuntansi, dan perpajakan. Selain itu, kami juga membuat chart of account dan menyusun struktur organisasi perusahaan. Kemudian, kami menyelesaikan modul pada bab 1 yang berisi identitas perusahaan, serta bab 2 yang berisi instruksi kerja, yang terdapat dalam buku kasus terpadu PT Segala Bahasa. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Nadia. Baik, selanjutnya yaitu proses pengerjaan kedua. Pada minggu ke-10, kami mulai membuat narasi transaksi, membuat bukti transaksi yaitu berupa kwitansi, faktur maupun memo, dan juga ada bukti potong pajak, e-billing, dan juga bukti penerimaan negara. Lalu kami melakukan pencatatan transaksi pada jurnal umum, mempostingnya pada buku besar, lalu membuat neraca saldo hingga membuat laporan keuangan dan jurnal penutup. Selanjutnya ada proses pengerjaan ketiga. Proses ini kami lakukan pada minggu ke-11 dan 12. Kami membuat poster perpajakan yang dimana poster itu kami buat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu kami membuat video animasi edukasi perpajakan dengan tema teori pembenaran pemungutan pajak, serta menerjemahkan modul ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Bunga Salsabila Habibi Putri. Selanjutnya saya akan menjabarkan proses pengerjaan pada tahap keempat. Tepatnya pada minggu ke-13 dan 14, kami melakukan finalisasi atau penyempurnaan dari seluruh output pengerjaan Project Based Learning yang dimana terdapat modul atau buku kasus terpadu PT Segala Bahasa Perusahaan Jasa Penerjemah. Lalu yang kedua ada poster perpajakan dengan tema teori pembenaran pemungutan perpajakan. Lalu yang ketiga ada video edukasi berbasis video animasi dengan tema teori pembenaran pemungutan perpajakan. Lalu yang terakhir ada PowerPoint yang dimana menjadi salah satu alat kami presentasi pada saat monitoring dan evaluasi terakhir yang dilakukan oleh dosen mata kuliah akuntansi dan dosen mata kuliah perpajakan. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kelompok kami selalu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kelompok.
Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa segala usaha harus dibarengi dengan penyertaan Tuhan. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kelompok kami selalu menggunakan bahasa yang sopan pada saat melakukan diskusi kelompok dan menghindari perilaku bullying atau menyalahkan secara personal ketika terjadi kesalahan. Dan juga kelompok kami saling membantu anggota tim yang mengalami kesulitan pada saat pengerjaan project based learning. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Asya Zahra Anola. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasi selama pengerjaan project based learning dapat diwujudkan melalui kerjasama yang konsisten pada setiap tahapannya, mulai dari penyusunan modul hingga finalisasi seluruh output. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat dan beban kerja yang cukup berat, setiap anggota saling menjaga kekompakan dan saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai ini dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan musyawarah. Setiap permasalahan dibahas secara bersama sehingga solusi yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama dan dapat diterima oleh setiap anggotanya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini dapat diterapkan melalui pembagian tugas yang diberikan secara adil dan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing anggota, serta tidak ada anggota yang bekerja sendiri tanpa dukungan dan kontribusi yang diberikan dihargai secara adil. Selanjutnya, pemaparan akan saya kembalikan kepada Rizky Triatmaja selaku ketua. Nah, jadi kesimpulannya, PBL yang telah kami kerjakan beberapa minggu ini dengan tema perusahaan penerjemahan yang kami beri nama PT Segala Bahasa telah melalui 4 tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari pengembangan identitas perusahaan hingga penyelesaian modul, poster, hingga video edukasi. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa modul yang kami kerjakan atau PBL yang kami kerjakan bukan hanya sekedar akuntansi atau perpajakan semata, namun juga ada unsur Pancasila yang terkandung dalamnya, seperti unsur kerjasama, unsur diskusi atau musyawarah, dan juga unsur pembagian tugas secara merata. Oleh karena itu, tanpa unsur Pancasila ini, kami tidak bisa mengerjakan PBL secara lancar. Kami harap unsur Pancasila ini atau unsur ini masih dapat berguna untuk kehidupan ke depannya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.